wabarakatuh. Ubur-ubur ikan lele, episode pertama le. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Ajila yang bakalan nemenin kalian di podcast Pasti Lu atau podcast Arek Telu Loro selama beberapa menit ke depan. Teman-teman tahu nggak sih podcast itu apa? Jadi podcast itu adalah tempat untuk berbagi cerita, berbagi ilmu ataupun berbagi wawasan yang kalian semua ketahui atau kalian punya. Nah, karena di sini ada 2 kursi ya. Kursi yang pertama kursi aku dudukin, terus di seberang sana ada kursi juga. Berarti nggak mungkin dong kalau aku sendirian di sini. Karena kita akan kedatangan satu teman yang pasti kalian semua kenal, yaitu Amira Rindra Alula. Jeng 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 jeng. Halo Mer. Kak Ajila, tos oke tos. Saya Mer. Gimana dong? Oke. Halo Mer, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, baik, luar biasa. Sehat, baik, luar biasa. Baiknya kenapa tuh? Baiknya karena hari ini aku ketemu sama Kak Ajila nih. Kita bakal bikin podcast bareng. Oke guys, episode pertama nih. Benar. Halo teman-teman semuanya. Aku Amira Rindra Alula. Nah, Kak Ajila tahu nggak sih kalau aku ini orang yang ekstrovert. Nih, buat teman-teman juga aku ekstrovert. Oke, Amira ekstrovert, kalau aku apa? Ayo, aku ekstrovert atau introvert nih? Kalau menurut kalian aku ekstrovert apa introvert nih guys? Kalau menurut Amira aku ekstrovert apa introvert? Fun fact, Kak Ajila ambivert. Oke, aku ambivert. Kodok berarti aku guys. Itu amfibi, Kak. Oh iya. Oke, nggak salah sih sebenarnya. Iya. Reptil. Aku tahu nggak sih Kak Ajila punya hobi gitu nggak? Kalau aku ya mungkin hobiku ngoceh setiap malam ya, jadi kayak burung gitu. Kayaknya teman-teman juga hobi ngoceh ya. Kayak mungkin kali. Kalau kamu hobinya Aku apa juga nih? hobi ngoceh soalnya. Ngoceh di Twitter. Enggak. Oke. Kalau kamu sendiri itu, kalau kamu kan punya hobi nih, Iya. ngoceh, bukan kan? Enggak, ada lagi dong. Apa? Yang serius. Baca buku. Berarti kamu di rumah keseharianmu baca buku gitu. Ya nggak baca buku setiap saat juga sih, Kak. Oke. Ya siapa tahu baca buku terus gitu, sebelum tidur baca buku, waktu tidur juga baca buku. Tidur bisa baca buku, Kak? Ya siapa tahu bisa. Oke. Teman-teman ada nggak yang pernah tidur sambil baca buku? Kayaknya sambil meluk buku sih. Ya sih mungkin. Iya, kalau besoknya ujian pasti gitu. Tapi biasanya kalau di sekolah bukunya dijadiin bantal. Oh iya, benar. Banyak nggak sih yang hobi tidur di sini? Ya aku juga sih sebenarnya. Iya, sama Teman-teman sih. gimana? Suka tidur di kelas apa enggak sih? Kalau Amira? Aku suka tapi waktu istirahat. Oh, kalau istirahat mending makan. Oke, teman-teman, aku kan di sini kan sudah ada Amera. Nah, kalian tahu nggak sih kalau misalnya aku tuh sering banget denger dari teman-teman di sekolah kalau Amera itu banyak ikut organisasi kegiatan. Iya nggak sih, Mer? Bener Iya kan? nggak ya? Benar-benar. Wah, kalau boleh tahu nih kegiatan organisasi yang kamu ikutin tuh apa aja? Kalau Kak Ajila nebak sama teman-teman nebak nih, kira-kira aku ikut berapa organisasi? Kalau misalnya aku boleh nebak nih, Boleh. kan Amera, AMERA 5. Kebanyakan nggak sih? Oke, 3 deh. 3. Kesedikitan. Oke, 32 berarti. Kok makin banyak ya? Ya 4. Aku ikut 4. 4. Iya. Banyak sih, 1, 2, 3, 4. Apa aja sih kalau boleh tahu? Nih, aku kenalin nih. Teman-teman juga bisa ikut komunitas-komunitas yang aku ikutin habis teman-teman lihat ini. Jadi yang pertama aku ikut OSIS. Asis, oke. Habis itu komunitas literasi. Literasi, Bang. Suka baca nih, Suka baca iya. kan? Oke, ketiga. Habis itu roots atau anti perundungan. Oh, kamu juga ikut roots? Iya, aku ikut roots. Akar dong. Iya, akar. Aku jadi akar. Oke, Akar membangun pertemanan yang baik. Asik. Yang Terus? terakhir apa yang terakhir? Pemantik, pembimbing teman terbaik. Pembimbing teman terbaik. Berarti kamu harus bisa menjadi teman yang baik bagi teman-temanmu dong ya. Betul. Oke. Kamu kan udah ikut dari beberapa organisasi yang kamu sebutin tadi, ada 4 kan? Ada 4. Boleh nggak ceritain salah satu aja dari cerita di komunitas yang kamu ikutin? Dan apa aja sih hal-hal positif yang kamu dapetin dari situ? Boleh nih. Boleh dong. Oke. Kalau nggak boleh keluar aja sekarang. Gitu. Nah, teman-teman, di sini aku bakal sharing ceritaku selama jadi orang yang ikut di komunitas pemantik atau pembimbing teman terbaik. Nah, pemantik ini salah satu organisasi yang menurut aku paling berkesan. Loh, kenapa tuh? Berkesan, apakah ada cowok ganteng? Enggak, Ada itu cowok ganteng sok terus tahu banget. Enggak, ya enggak. siapa tahu gitu kamu ketemu cowok ganteng di apa tadi, pemantik. Pemantik gak ada semua ganteng. Oke, semua ganteng. Tapi berkesan soalnya di pemantik itu aku ikut lomba, tahu Kak Jil? Sumpah beneran? Beneran. Kan bentar.
Pemantik, membimbing teman terbaik. Emang bisa dijadi lomba? Bisa jadi duta pemantik. Ada duta pemantik. Ada di Surabaya, ada duta pemantik. Nah, Keren dong. alhamdulillah ya, teman-temannya juga keren-keren semua. Oke, kamu juga keren pastinya. Amin, Kak Sheila juga. Oke. Nih, mau lanjut cerita nggak? Boleh ceritain tentang si itu apa tadi? Apa duta pemantik? Ya. Ya. Nah, aku ikut duta pemantik itu waktu itu awalnya di-share sama pembimbing pemantik di sekolah ya. Pembimbing pemantik di sekolah itu link Google Form gitu buat ngisi mau ikut lomba apa. Terus aku lihat nih ada beberapa lomba dan aku notice duta pemantik. Terus di situ aku merasa bahwa aku kayaknya bisa nih jadi duta pemantik karena aku suka banget dengerin cerita teman-teman, curhatan teman-teman, dan aku suka buat bantuin teman-teman menemukan solusi dari masalah mereka. Tapi kalau misalnya di duta pemantik itu job testnya itu apa waktu lombanya itu? Waktu lomba itu awalnya seleksinya online. Nah, aku kan dari wilayah selatan. Di wilayah selatan ini ada 2 perwakilan teman-teman. Nah, alhamdulillahnya aku masuk kedua perwakilan ini. Terus baru deh itu kita lomba offline di SMP Negeri 12 Surabaya. Itu ada 10 besar. 10 besar jadi 10 besar dari se-Surabaya itu Iya, lomba di se-Surabaya. SMP 12. Itu lombanya di SMP 12, bener. Ngapain itu di situ? Jadi dengerin orang cerita gitu kah? Iya, ada. Kita dengerin orang cerita, habis itu kita disuruh nanggepin nih kalau kalian jadi pemantik, kalian bakal kayak apa buat nanggepin masalah ini. Terus kita juga ditanyain wawancara gitu di atas panggung dan nomornya acak. Pertanyaannya ya seputar modul-modul pemantik. Nah, modul pemantik itu ada 11 teman-teman. Dan waktu itu salah satu tugasnya bikin essay dari salah satu modul pemantik dan aku ambil modul 4. Kalau boleh tahu itu tentang apa modul 4 itu? Modul 4 itu tentang kesetaraan gender. Jadi aku buat essay dari modul tersebut. Oh, kesetaraan gender gitu Iya. antara cowok sama cewek, itu harus seimbang. Jadi teman-teman kalau misalnya kalian punya masalah hidup, masalah percintaan ataupun apapun itu, kalau ketemu Amira di jalan langsung dicegat aja. Mer, aku mau cerita gitu, pasti nanti ditanggepin. Aku good listener, insya Allah. Oke. Tapi kalau misalnya aku boleh nanya-nanya nih, selain dari lomba duta pemantik ya, Iya. kamu ada nggak sih lomba-lomba lain yang kamu pernah ikutin? Ada, aku ikut lomba peneliti pelajar Surabaya. Jadi 3 meneliti bulan, berarti? iya meneliti. 3 bulan sebelum aku ikut lomba pemantik itu teman-teman, aku ikut LPPS bareng sama temanku. Kita berkelompok. Berarti lombanya tuh nggak individu gitu? Nggak, Oh, 2 kalau orang. boleh tahu kamu meneliti apa di situ? Aku meneliti fenomena penggunaan jasa joki tugas di Joki kalangan tugas? siswa-siswi SMP Negeri 32 Surabaya. Oke, aku jujur aku rada speechless banget joki tugas. Tapi kalau aku boleh tahu ya, kamu itu Iya. nggak bisa dapet adanya kalau misalnya di 32 tuh Ada yang pakai. itu tuh Iya, dari iya. mana? Nah, buat teman-teman kan pasti umumnya taunya joki tugas ini dipakai nih sama mahasiswa buat kerjaan skripsi. Benar buat skripsi Ya kan? biasanya karena mereka udah Nggak kuat, udah hopeless, udah bingung. Tapi ternyata di SMP juga ada guys, beneran. Dan aku taunya juga dari teman-temanku. Jadi kita saling share cerita, dari situ kita dapat narasumber buat diwawancarain. kok bisa kamu apa ya? Kayak kok bisa kamu tahu kalau temenmu itu ngakuin itu? Karena kita sharing satu sama lain. Aku kan pemantik. Oke, jujur rada kaget sih, rada parah dikit sih temenmu itu. Ya ampun. Tapi temenmu tahu kan kalau itu dibuat objek penelitian? Tahu dong, kan itu termasuk etika penelitian ya. Kalau misal kita butuh persetujuan dari narasumber tersebut, boleh atau tidaknya dimasukkan informasi dari mereka. Oke, bener sih. Dan aku juga mau tanya lagi nih, selain kan kamu tadi udah nyebutin kalau kamu menangnya tuh di lomba duta pemantik sama apa tadi LPPS. Dari selain 2 lomba itu kamu pernah nggak ikut lomba tapi nggak menang gitu? Pernah, banyak sih. Mulai dari SD tuh aku aktif ikut lomba nih teman-teman. Tapi aku nggak pernah menang dan aku nggak nyerah. Kenapa? Karena tujuan aku buat ikut lomba itu bukan dapat piala. Kalau misalnya tujuan aku ikut lomba itu cuma buat dapat piala, ya aku bisa dong langsung ke toko piala. Bener bilang, sih. Mas, Mbak, aku minta dong dibikinin piala. Piala yang paling bagus. Iya. Tapi rasanya dapat piala dari beli dan dapat dari usaha kita itu beda. Oh bener sih, jadi kayak kita tuh kalau menang itu kayak langsung ada euforianya tuh kayak wah aku menang gitu, terus di hati tuh rasanya kayak seneng Terharu. banget, sampai
bisa 1 bulan sendiri itu euforianya tuh masih Masih kerasa. kerasa, iya. Apalagi kalau bener-bener itu lombanya tuh berkesan, banyak cerita-cerita di lombanya ya. Bener-bener. Nah, buat teman-teman yang mau ikut lomba atau nyoba-nyoba lomba, jangan pernah takut. Atau mungkin nih tertarik buat neliti juga ya, siapa tahu. Boleh ikut, siapa tahu tahun depan kalian juga jadi peneliti kayak si Amera ini. Tapi jangan lupa sama etika penelitian ya. Nanti ketika kalian ikut sosialisasi dari lomba tersebut dijelaskan kok. Jadi nggak usah takut. Ya sih, takutnya juga yang jadi objek penelitian itu juga jadi tersinggung ya. Iya, dan bidangnya banyak kok Kak Jil, nggak cuma sosial 1. Aku ambil sosial 1 sih kebetulan. Oh gitu. Iya. Berarti kamu meneliti emang nyarinya tuh fenomena yang sosial gitu. Iya, yang berhubungan terjadi di sama lingkungan sekitar kita. sosial. Oh, oke. Kalau aku kan juga tadi kan sempet lihat juga kalau misalnya kamu itu sempet kalah di beberapa lomba ya. Benar. Itu gimana sih kok kamu itu bisa masih tetap semangat ikut lomba? Konsisten, Iya, ya. betul. Nah, di lomba-lomba ini aku kan ketemu banyak teman-teman yang keren. Nanti ini juga salah satu dampak positif dari ikut lomba sih. Jadi mungkin ini bisa memotivasi teman-teman di luar sana supaya tetap rajin buat nyoba dan terus nyoba. Karena di setiap lomba itu kita selalu ketemu sama orang-orang yang bisa menginspirasi kita. Benar sih. Ya kan? Yang bisa memotivasi kita buat jangan berhenti ketika kita gagal. Oke, jangan berhenti ketika gagal. Ingat ya guys, note banget. Kalian bisa tulis di kertas ataupun di buku harian kalian kata-katanya Ya, Amera ini itu aku tadi. kasih ini dari buku yang aku baca sih. Beneran? Iya. Apa kalau boleh tahu bukunya apa? Judulnya Tentang Kamu dari Terelie. Oh, berarti kamu suka Terelie. Iya, aku suka Terelie. Wah, teman-teman di rumah dia suka Terelie juga nggak? Kalau ada komen ya guys. Kalau Komen. Kak, aku juga suka Terelie gitu. Nanti kita bisa barter buku, pinjem-pinjeman, boleh. Nah, jadi kata-katanya itu, jika kalian jatuh 1000 kali, maka pastikan kalian bangkit 1001 kali. Gitu Kak Jil. Oke. Dan Mer, aku boleh nanya-nanya lagi nggak? Boleh Terakhir dong, Suwardi, boleh, ini boleh, terakhir boleh. deh kalau gitu. Kan aku tadi itu juga sempat kamu bilang kamu itu ikut banyak banget organisasi, ada berapa tadi? 4, ya, 4. Terus habis itu kamu juga aktif ikut lomba-lomba, bahkan meskipun itu kalah menang tapi kamu tetap ikut lomba. Gimana sih cara kamu buat manage waktu antara organisasi sama lomba atau mungkin sama kegiatan di sekolah kayak kegiatan belajarmu? Oke, terima kasih. Nah, cara aku manage waktu ini juga dibantu sama teman-teman sekitar aku sih, Kak. Waktu itu, ketika aku ikut lomba Duta Pemantik nih, ini fun fact ya buat teman-teman semuanya, aku juga jadi ketupel buat acara 17 Agustus. Seriusan? Iya, sama Dias Natalis sekolah itu. Oh, padahal itu acara besar tapi Acara kamu itu besar, juga aku juga ada ikut kegiatan lomba. Iya. Ya ampun, pasti kayak rasanya tuh hektik Hektik, banget. benar. Dan capek banget pasti. Iya, dan awalnya tuh aku kayak bingung. Habis itu aku coba koordinasi gitu loh sama salah satu panitia, kan udah disusun nih kepanitiaannya, buat minta tolong bisa nggak ya buat ngecover peranku dulu waktu aku persiapan buat lomba, dan alhamdulillahnya aku beneran dibantu, dan terima kasih buat tetap nge-support dan nggak ngejudge aku sama sekali. Bener sih, kalau misalnya kita udah lagi di ada titik terendah kita kayak itu tadi, kayak bener-bener bingung banget mau ikut yang mana dulu. Terus kalau kita nggak dapet dukungan dari sosial ataupun lingkungan sekitar kita tuh kayak rasanya tuh Down. bener-bener down banget, capek banget. Yang ada malah semangat buat Keteteran sih, ngelakuin iya. itu tuh hilang Hilang gitu. seketika gitu. Bener sih. Nah, oleh karena itu ya teman-teman, dukungan dari lingkungan sekitar itu juga penting banget biar kita tuh tetap selalu konsisten dalam Iya, melakukan dan sesuatu. tetap positif. Jadi buat teman-teman semuanya jangan pernah takut buat cari teman-teman yang bisa ngasih dampak positif buat kalian. Karena kalau sekalinya kita salah pergaulan itu dampaknya tuh buat Besar. masa depan kita. Buat kita juga. Oke, mungkin sekian ya dari obrolan panjang kita. Sampai nggak tahu ini mungkin udah 1 jam apa ya kali ya, atau 1 hari mungkin. Satu hari, Iya. aku setuju 1 hari. Rasanya udah capek banget. Oke guys, kalau gitu sekian dari kita. Semoga dari obrolan kita ini bisa membawa hal-hal positif, Positif, ya. dan juga jadi penyemangat kalian yang ada di Bisa rumah. jadi motivasi buat teman-teman semua. Betul, karena kita itu juga nggak tahu ya kedepannya itu kita gimana. Kalau misalnya kita sampai nyerah, ternyata Allah sudah nyiapin jalan kita. Jalan di depan tuh kita berhasil. Betul, gitu. tapi ternyata kita malah udah nyerah duluan dan akhirnya kita nggak bisa mencapai. Iya, dan kita. teman-teman juga nggak perlu takut ya buat bermimpi besar, karena ketika kita bermimpi besar, rasa takut di dalam kita, di dalam diri kita juga pasti semakin besar kan. Betul. Nah, ini tantangan buat teman-teman, gimana caranya teman-teman buat jalan menuju keberhasilan diiringi dengan rasa takut. Oke guys, semoga
semua apa yang kita obrolin hari ini bisa jadi penyemangat kalian yang ada di rumah, apalagi buat kalian yang sedang galau, meriang dan segala-galanya di rumah. Lagi galau mau ikut apa enggak ya? Aku Mau ikut lomba atau mau ikut organisasi dulu atau gimana pun. dicoba semuanya aja nggak apa-apa. Tuh, siapa tahu di situ jalannya kita. Jangan lupa guys support Pastelo dengan cara like, comment, Dan share. sampai jumpa di episode Pastelo yang selanjutnya. Dadah. Dadah.